Pelanggaran etik adalah kejahatan, perbanyak ingat kubur. Masukan untuk Jimli, Yusril dan kawan-kawan. Oleh M. Yamin Nasution, pemerhati hukum. Gelumatnya sengketa Pilpres 2024 yang dimulai sejak putusan MK nomor 90, yang membawa Ketua MK Anwar Usman terseret dalam pelanggaran etik. Sehingga pelanggaran etik, moral menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung usai. Apakah pelanggaran etik adalah pelanggaran hukum positif, dan bagaimana sanksinya? Hal ini juga telah menggagahi keluarga profesor dan ahli hukum Indonesia dengan mempertontonkan rendahnya pengetahuan hukum di negara ini. Pertama-tama, ahli hukum Indonesia tak mampu membedakan antara norma sosial dan norma hukum, etika sosial dan etika hukum. Norma sosial adalah norma yang berkaitan dengan estetika demi mempertahankan eksistensi bahasa dan budaya. Hal ini tidak berkaitan dengan hukum positif, sejalan dengan yang dijelaskan oleh John Adam dalam Theory of Moral Sentiments dan Lon L. Fuller dalam Morality of Law. Motif utama positivisme hukum dapat dipahami sebagai aspirasi untuk menjamin independensi hukum dalam nalar praktis, yang pada dasarnya adalah upaya untuk menutup, pada tingkat dasar, hukum law dan wacana aturan hukum legal dari moralitas morality dan wacana moral discourse. Moralitas terbagi atas dua hal. Pertama, moralitas kewajiban dalam tatanan dan tuntunan bahasa untuk mempertahankan eksistensi bahasa dan budaya sebagai instrumen komunikasi. Kedua, moralitas hukum sebagai alat penjamin kepastian dalam kehidupan sosial. Hal di atas sejalan dengan pandangan Karl von Sauvigne yang mengatakan, setiap hubungan hukum terdiri dari hubungan orang ke orang. Elemen pertama yang harus dipelajari dari hubungan ini adalah sifat orang-orang, yang dalam hubungan timbal baliknya kemungkinan besar akan menciptakan hubungan tersebut. Pelanggaran etik oleh pejabat negara seperti Ketua MK, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Presiden, adalah pelanggaran administratif dalam proses independensi menjalankan tugas negara. Maka, hal tersebut adalah kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya, undang-undang administrasi, atau lalai dan tidak peduli dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan ini adalah kejahatan dalam bernegara, dilakukan pejabat negara, sebab minim moral dan harus dihukum. Anselm von Feuerbach pada risalah hukumnya 1801, mendefinisikan kejahatan sebagai pencederaan atau bahayanya hak publik subjektif, pandangan yang sama dengan yang didefinisikan oleh Immanuel Kant, sebagaimana telah diterangkan penulis pada bagian sebelumnya. Feuerbach merubah definisi tersebut pada tahun 1805 dalam edisi ketiga dari risalah hukumnya dengan definisi kejahatan adalah siapapun yang merusak kebebasan yang dijamin oleh kontrak warga negara dan dijamin oleh hukum pidana. Risalah hukum ke-11 tahun 1832, Feuerbach memasukkan bahwa pelanggaran administratif ke dalam definisi tentang kejahatan kepatuhan terhadap negara. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang tidak bermoral atau secara formal melanggar hukum, adalah kejahatan. John Austin dan Sarah Austin mengatakan, pelanggaran etik sebagai pelanggaran moral positif yang harus disanksi, tanpa harus melakukan kejahatan kriminal. Immanuel Kant mengatakan, pelanggaran etika sebagai kesewenang-wenangan internal, di mana hakim memutus perkara berdasarkan kepentingan ideologi politik. Feuerbach mengatakan, pelanggaran administratif adalah kejahatan pidana yang harus dihukum, sebab pelaku tak patuh pada kepentingan publik. Sejalan dengan pandangan gurunya Grollman dan Stubel, hanya ahli hukum Indonesia seperti Yusril, Jimli, Hotman, Margarito, Otto Hasibuan, Oce Kaligis, Usman dan Gerombolan, yang mengatakan pelanggaran etik tidak bagian dari pelanggaran hukum positif. Persoalan selanjutnya, hakim ad hoc seharusnya memberikan rekomendasi pemecatan, bukan sebagai pemutus akhir atas pelanggaran etik berat. Saya menduga mereka minim membaca atau besar amplopnya, sehingga mereka bingung membedakan, di mana posisi moral dalam hukum positif, dan diam saat kerusakan terjadi. Pesan dan saran. Apledorn, ahli hukum Belanda, yang menjadi guru secara tidak langsung bagi ahli hukum Indonesia seperti Jimli dan Yusril, pernah mengatakan, seseorang tidak bisa jadi guru, jadi pengacara, hanya karena gelarnya yang banyak, hanya karena kampusnya yang mahal. Namun, kemanfaatan luas apa yang dapat berikan pada masyarakat? Mengutip pesan tersebut, saya berikan masukan pada Jimli, Yusril dan kawan-kawan, untuk perbanyak ingat kubur bila Anda minim membaca. Malulah dengan kondisi hukum negara yang sangat buruk.